Saya Pipit Titeloka dengan nomor NPM 20214064051117. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang problematika dalam reformasi dan konsepsi pada pendidikan Indonesia masa depan. Nah, tujuan pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dimas Rinda Adi Puspito, Magister Pendidikan. Kemudian problematika pendidikan dalam reformasi. Nah, apa sih reformasi? Reformasi itu merupakan pembaruan atau perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Nah, reformasi pendidikan ini merupakan upaya perbaikan pada bidang pendidikan. Masalah pendidikan masa reformasi diantaranya meliputi rendahnya kualitas pendidikan, rendahnya pendidikan moral, dan rendahnya kemampuan literasi. Kemudian ada pula permasalahan khusus dalam dunia pendidikan, diantaranya rendahnya sarana fisik, kemudian rendahnya kualitas guru, kemudian rendahnya kesejahteraan guru, rendahnya prestasi siswa, rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, dan mahalnya biaya pendidikan. Nah, masalah moral yang sering terjadi yaitu diantaranya ada kenakalan remaja, ketamakan, ketidakjujuran, tindak kekerasan, penyalahgunaan narkoba, pencurian, dan tawuran antar pelajar. Apalagi di zaman sekarang ini sedang mengalami krisis moral atau kurangnya moral yang tertanam pada diri orang lain. Jadi pada saat ini di Indonesia itu mengalami krisis moral yang disebabkan oleh kemudian problematika pendidikan dalam reformasi. Nah, reformasi itu merupakan suatu pembaruan atau perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Reformasi pendidikan merupakan upaya perbaikan bagi bidang pendidikan. Nah, masalah pendidikan pada masa reformasi meliputi rendahnya kualitas pendidikan, rendahnya pendidikan moral, dan rendahnya kemampuan literasi. Penyebab terjadinya rendahnya kualitas pendidikan yaitu yang pertama karena rendahnya sarana fisik, kemudian rendahnya kualitas guru, rendahnya kesejahteraan guru, rendahnya prestasi siswa, rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, serta mahalnya biaya pendidikan. Kemudian yang kedua mengenai masalah moral yang sering terjadi yaitu kenakalan remaja, ketamakan, ketidakjujuran, tindak kekerasan, penyalahgunaan narkoba, pencurian, tawuran antar pelajar, dan lain sebagainya. Apalagi di zaman sekarang sedang mengalami krisis moral atau kurangnya moral yang tertanam pada diri orang lain. Kemudian yang terakhir kemampuan literasi. Biasanya literasi dapat diartikan sebagai sebuah kemampuan membaca, menulis, atau menulis. Nah, kebiasaan membaca dianggap sebagai faktor utama yang mendasar dalam literasi. Tingkat literasi masyarakat suatu bangsa memiliki hubungan yang vertikal terhadap kualitas bangsa. Nah, tingginya minat membaca buku seseorang berpengaruh terhadap wawasan, mental, dan perilaku seseorang. Kemudian konsepsi pendidikan Indonesia di masa depan. Menurut Murtopo tahun 1978, konsep pendidikan merupakan cara dan usaha mengembangkan sumber daya manusia supaya dengan itu manusia dapat membangun dirinya dan bersama dengan sesamanya membudidayakan alam dan membangun masyarakatnya. Dengan demikian, pendidikan merupakan sarana proses kebudayaan. Nah, konsep pendidikan yang dibutuhkan saat ini di Indonesia yaitu antara lain pengembangan pendidikan karakter bangsa,
kemudian membangun kecerdasan akhlak dan kepribadian peserta didik secara utuh sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Nah, pada konsep trik pusat sebagai upaya mewujudkan peradaban bangsa melalui pendidikan karakter, budaya, dan moral, yang diantaranya yang pertama ada lingkungan keluarga, kemudian lingkungan sekolah, serta lingkungan masyarakat. Selain itu ada 4 pilar pendidikan sekarang dan masa depan yang dicanangkan oleh UNESCO perlu dikembangkan oleh lembaga pendidikan formal, antara lain yang pertama ada learning to know, belajar untuk mengetahui, kemudian learning to do, belajar untuk melakukan sesuatu, ketiga learning to be, belajar untuk menjadi seseorang, yang keempat itu learning to live together atau belajar untuk menjalani kehidupan bersama. Jadi pendidikan kita sampai saat ini belum menunjang jiwa reformasi yang menginginkan masyarakat demokrasi, masyarakat terbuka, pemerintah yang bersih atau clean government, masyarakat transparan yang jauh dari kolusi ataupun untuk kepentingan kelompok sendiri. Nah, pendidikan nasional kita telah terpisah dari kebudayaan, baik daerah maupun nasional. Untuk itu, perlu dimasukkan kembali sehingga pendidikan benar-benar dihidupi dan menghidupi kebudayaan nasional dari pergeseran paradigma masyarakat Indonesia dalam memasuki kehidupan baru milenium ketiga. Nah, berdasarkan pemaparan tersebut, strategi reformasi pendidikan nasional itu berdasarkan pemaparan tersebut, maka memerlukan strategi reformasi pendidikan nasional. Di antaranya yang pertama, peranata sosial pendidikan keluarga sekolah haruslah dijadikan pusat pengembangan kebudayaan daerah dan nasional. Kemudian yang kedua, visi pendidikan nasional berakar dari kebudayaan nasional perlu dijabarkan secara rinci dalam semua program pendidikan. Yang ketiga, prinsip-prinsip kehidupan nasional berdasarkan Pancasila itu perlu dilaksanakan dalam kehidupan nyata dalam seluruh lembaga pendidikan. Bertoleransi, disiplin, keterbukaan, dan menghilangkan sikap eksklusif serta rasa bangga menjadi orang Indonesia itu perlu ditanamkan dengan kokoh. Kemudian yang keempat, menghidupkan dan mengembangkan tata cara hidup demokrasi yang perlu dibudayakan dalam sebuah aspek proses pendidikan. Kemudian yang kelima, desentralisasi dan sentralisasi pengelolaan pendidikan yang seimbang. Dan yang terakhir itu kelembagaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kesimpulannya, problematika pendidikan dalam era reformasi mengalami 4 krisis pokok. Yang pertama, kualitas pendidikan, kedua, revalensi pendidikan, ketiga, elitisme, dan yang keempat itu manajemen pendidikan. Selanjutnya untuk konsepsi pendidikan Indonesia masa depan dituangkan ke dalam 6 sikap yang nantinya diharapkan lahir dari masyarakat madani Indonesia. Sikap tersebut meliputi yang pertama sikap demokratis, kedua toleran, ketiga pengertian, keempat berakhlak tinggi, beriman dan bertakwa, dan yang terakhir yang kelima itu manusia dan masyarakat yang berwawasan global. Mungkin itu saja pemaparan materi mengenai problematika dalam reformasi dan konsepsi pendidikan di Indonesia pada masa depan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.